Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sini Mister akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kita membuat executable file dari project Python yang udah kita kerjakan sebelumnya. Kita akan coba membuat dua project dengan membuildnya menjadi executable file di dua project kita. Yang pertama yaitu project game, dan yang kedua dengan project terkait dengan aplikasi Windows-nya. Oke, sebelumnya kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu di Python kita, di algo Python kita. Kita buka dulu project untuk yang pertama adalah project gamenya. Mister di sini akan menggunakan project Pygame Shooter Implementation di pelajaran kelima. Oke, sekarang project ini sudah terbuka. Pastikan project yang akan teman-teman build itu sudah berjalan dengan baik. Di sini Mister menggunakan projectnya itu di file main.py ya, bukan yang di sini. Jadi yang ada di sini, Mister geser ke kiri dulu. Ini Mister hapus. Mister akan pastikan ini bekerja dengan baik. Oke, di sini terlihat semuanya bisa bekerja dengan baik. Tombol-tombol yang udah kita set up juga bekerja dengan baik. Oke, setelah dipastikan udah project bekerja, yang pertama tahapannya adalah kita ambil seluruh filenya yang ada di dalam project kita. Seluruh filenya kecuali yang .vs code-nya ini kita nggak usah ambil. Semuanya kita ambil, nanti kita akan copy ke dalam folder baru. Caranya gimana? Klik salah satu file yang ada di sini, klik kanan, kemudian pilih Reveal in File Explorer. Nah, teman-teman akan diarahkan ke bagian file explorer-nya atau file manager-nya dan sebagainya. Kita ambil seluruh project-nya. Seluruh project-nya mulai dari aset kita, kemudian nama project kita dan sebagainya. Kita copy, kemudian tempatkan dimanapun teman-teman mau. Jadi misalnya di sini Mister menempatkannya di local disk D di data, kemudian Mister buat di sini new folder misalnya namanya shooter game. Setelah itu Mister paste di sini, Ctrl V di sini. Oke. Sini akan muncul seluruh file-file kita. Setelah itu, file-file yang udah muncul ini, kita kembali ke local disk D-nya, kita cari di folder yang tadi udah kita buat, shooter game ini, kita masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya atau Algo Python-nya. Ini Mister tutup dulu. Caranya ada dua. Dengan cara drag and drop seperti ini, arahkan ke Visual Studio Code-nya, kemudian diarahkan ke bagian kiri di level workspace-nya, kemudian lepas, pilih add folder for to workspace. Nah, ini muncul di sini semua. Itu cara pertama. Cara yang kedua, ini misalnya Mister akan remove dulu. Mister ulangi lagi. Dengan menggunakan menu file, pilih add folder to workspace. Bukan open folder ya teman-teman ya, add folder to workspace. Pilih folder yang akan kita masukkan. Cukup dipilih foldernya saja. Tadi Mister taruh di D ya, di D kemudian ada di shooter game. Pilih foldernya saja, nggak usah diklik dua kali. Ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah kondisi project kita yang baru. Kalau teman-teman lihat di sini tidak ada folder .vnv-nya. .vnv tadi yang ada di bagian program the shooter game ini berfungsi untuk local environment-nya, level environment-nya si Python-nya. Mulai dari proses instalasi modul dan sebagainya, dia akan disimpan di local environment-nya di algo Python-nya. Nah, yang kedua, setelah kita sudah melakukan copy di folder yang baru, kita membuat environment-nya. Environment lokal yang ada di shooter game-nya ya, bukan di luar shooter game-nya. Ini untuk menghindari isu terkait dengan relative path-nya. Apa itu relative path? Yang kemarin sudah kita set up untuk mengakses load image-nya. Nah, seperti ini, Galaxy JPG, Rocket PNG. Nah, ini kan relative path ya, relative path terhadap main.py-nya. Jadi, untuk menghindari isu tersebut, kita buat local environment-nya di dalam shooter game-nya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa ke arah sini, arahkan ke extension-nya untuk melihat bagaimana dokumentasi environment-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada Python dan Algo Python. Pilih yang di bagian di Python-nya. Kemudian teman-teman scroll di sini. Setarakan dulu. Scroll di sini. Nah, di bagian sini
ada environment. Klik, nanti akan diarahkan ke bagian browsernya ya, terkait dengan dokumentasi environment-nya. Pilih yang bagian creating environment. Ada dua cara untuk membuat environment lokalnya. Yang pertama dengan menggunakan command Ctrl Shift P, atau yang kedua kita gunakan command line. Langsung kita ketik di terminalnya. Untuk Ctrl Shift P di bagian Algo Python, ini khusus ya, kasus khusus. Algo Python tidak menyediakan untuk setup environment ketika kita menggunakan command Ctrl Shift P. Kita lihat di sini. Kembali ke Explorer-nya. Ini Mister close dulu. Oke, nah di sini Ctrl Shift P. Terlihat di sini environment-nya tidak ada. Entah itu dia tidak diaktifkan atau seperti apa. Yang jelas ini tidak support untuk langsung kita gunakan komen di dalam Visual Studio Code-nya. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan command line. Command line caranya ada di bagian bawah sini. Di dalam terminal ya, nanti kita akan ketiknya. Ada dua, yaitu yang pertama dengan Mac OS, yang kedua dengan Windows. Karena Mister di sini menggunakan Windows, Mister gunakan command yang ini. Kalau teman-teman gunakan Mac, gunakan yang bagian ini ya. Bedanya di bagian perintah pada saat kita pemanggilan Python-nya. Oke, yang lainnya sama. Nah, sekarang Mister akan ambil perintah ini. Mister kembali zoom out lagi. Kemudian Mister running dulu di sini. Di bagian shooter gamenya, di mainnya. Nah, ini Mister akan running dulu. Ini Mister akan close dulu semuanya yang tidak perlu, supaya tidak bingung. Ini main.py itu ada yang ada di sini ya, yang ada di folder shooter game. Mister akan coba running dengan menggunakan Ctrl F5. Apakah masih tetap bisa berjalan? Oke, masih bisa berjalan ya. Masih bisa aktif. Tapi lihat di sini. Yang terjadi di sini adalah pada saat kita gunakan Ctrl F5, secara default dia akan memanggil Algo VNV, yaitu environment lokalnya si Algo Python. Kita tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena nanti akan ada isu terkait dengan relative path-nya. Karena environment-nya di mana, kemudian di bagian project-nya di mana, asetnya di mana, tidak dalam satu folder. Nah, untuk menghindari isu tersebut, kita gunakan local environment yang ada di sini. Bagaimana cara kita mengganti algo PNV ini? Nah, ini langkah kedua tadi ya. Setelah kita mengcopy seluruh filenya, langkah kedua adalah membuat file atau local environment-nya. Tadi kita udah copy di bagian browsernya ini tadi untuk environment-nya yang ada di sini. Nah, ini kita copy, kita blok aja. Kita blok, kita copy, Ctrl C, kemudian kita arahkan ke terminal kita ini. Lihat terminalnya di sini, path-nya adalah D shooter game. Pastikan itu folder terkait dengan folder yang baru ini ya, bukan folder yang lain. Kemudian di sini kita kopas, kita kasih nama misalnya VNV. Ini bebas penamaannya, boleh apapun. Di sini Mister gunakan nama defaultnya biasanya .vnv. Kemudian kita press enter. Di sini akan tercreate file local environment-nya. Dan di sini ada notifikasi bahwa virtual environment-nya telah berhasil dibuat dengan kondisi Python-nya versi 3.7 dan modulnya masih kosong ya, masih kosong. Kita bisa cek nanti. Nah, di sini udah selesai pembuatan local PNV-nya. Nah, untuk mengaktifkannya, kita klik dulu di bagian local environment kita atau folder PNV kita, pilih script, pilih yang deactivate-nya. Klik dulu, klik sekali, klik kiri ya, kemudian klik kanan, pilih yang copy relative path. Setelah itu paste di bagian terminalnya. Press enter. Nah, di sini terlihat sekarang local environment-nya sudah berganti ke punya kita yang ada di local shooter game, yang ada di satu folder di shooter game, bukan lagi algo PNV. Nah, untuk pengujian apakah ini berhasil berjalan atau tidak, ini Mister tutup dulu. Apakah ini berhasil berjalan atau tidak, jangan menggunakan F5 lagi atau Ctrl F5 karena secara default algo Python akan memanggil algo VNV ketika dia akan merunning program. Caranya seperti ini. Kita ketikkan secara command line di sini, Python, kemudian nama file yang akan kita running. Karena ini udah ada di root foldernya shooter game dan main.py juga berada di bagian root foldernya shooter game. Root itu adalah kondisi awal dari si filenya itu berada. Oke, ini main.py-nya. Kita langsung ketikkan main.py. Press enter. Nah, di sini terlihat sudah tidak bisa dilakukan eksekusi terkait dengan program kita. Dia tidak mengenal Pygame. Kenapa? Seperti yang Mister sampaikan, modulnya masih kosong. Sekarang kita cek. Pip, list. Apakah betul kosong? Cuma ada dua ya. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat local environment kita yang terisolasi dari
semua environment yang ada di dalam sistem kita. Selanjutnya berarti bagaimana cara kita instalasi Pygame? Langkah ketiga setelah sudah selesai local environment-nya, kita lanjutkan dengan instalasi modul yang kita butuhkan. Kalau kita lihat di sini untuk bagian gamenya kita hanya butuh Pygame dan random sama time. Random sama time ini adalah dictionary dari Python yang sudah built-in ya, atau modul sudah built-in, jadi tidak perlu kita install lagi. Jadi kita cukup install yang bagian Pygame-nya. Caranya pip install Pygame. Enter, kemudian dia akan melakukan instalasi seperti biasa, yang pastinya ini nanti akan dimasukkan ke dalam lokal VNV kita ya, lokal environment kita. Tidak lagi dimasukkan ke Algo Python, karena Algo Python udah punya. Nah, di sini udah kelar, udah oke. Nah, untuk tampilannya mungkin bergantung dari kondisi teman-teman. Kalau teman-teman sudah sebelumnya sudah pernah instalasi Pygame, maka dia akan gunakan case-nya. Dia nggak akan lagi download dari awal lagi. Tapi kalau teman-teman memang betul-betul baru dengan modul Pygame, maka dia akan download, tampilannya akan sedikit beda, dia akan ada progress downloadnya. Nah, kalau punya Mister di sini kebetulan sudah pernah install Pygame, jadi langsung menggunakan case-nya. Sekarang kita cek, pip, is. Apakah berhasil terinstall ya, Pygame yang terbaru, latest version. Kemudian sekarang kita coba lagi running game kita, Python spasi main.py. Nah, ada berhasil ya. Sudah berhasil jalan kembali. Dan fungsinya juga sudah berjalan dengan baik. Setelah itu berjalan dengan baik, baru kita nanti yang langkah keempat melakukan build package ke dalam bentuk Excel file. Caranya gimana? Kita perlu instalasi modul PyInstaller. Jadi kita install dulu modulnya pip install PyInstaller. Press enter, kemudian sekali lagi tampilannya bisa berbagai macam. Yang pasti adalah teman-teman harus menunggu seluruh instalasinya selesai ya. PyInstaller ini juga bergantung dengan modul-modul yang lain, ada dependensi modulnya. Dia akan juga langsung otomatis menginstall dependence modulnya juga. Jadi jangan khawatir, kita cukup pygame install saja, semuanya akan terinstall dengan sempurna. Di dalam local environment kita ya tentunya ya. Nah, setelah selesai, baru kita lakukan pengecekan lagi apakah sudah terinstall PyInstaller. Nah, di sini bisa kita lihat ya, banyak banget ya modul-modulnya. Ini adalah beberapa modul yang dibutuhkan juga oleh PyInstaller. Yang pasti ini harus terinstall ya, teman-teman ya, karena ini yang akan kita pakai. Setelah terinstall semuanya, barulah kita lakukan yang langkah untuk keempat tadi, keempat ya, membuat package ke dalam bentuk executable filenya. Caranya seperti apa? Kita gunakan command PyInstaller, kemudian -one file, kemudian terakhir adalah nama file yang akan dikompil apa. Kebetulan di sini adalah Mister menggunakan main.py ya. Jadi kita pakai main.py. Lalu press enter. Nanti dia akan melakukan executable filenya di-build ke dalam satu folder distribusinya, disk ini ya. Nanti akan ada di dalam sini. Tunggu sampai selesai. Di sini nanti mereka akan compile, si PyInstaller akan compile seluruh file kita, termasuk juga dengan aset-aset kita, disatukan dengan project kita, dan seterusnya. Nanti akan ada satu file executable file yang ada di folder disk, seperti yang tadi Mister sampaikan. Kita tunggu sebentar. Nah, udah selesai, udah komplit. Kalau sudah selesai seperti ini, kita klik kanan di bagian salah satu file ini, terserah. Di disk juga boleh, diklik kanan. Kemudian pilih Refill in File Explorer, seperti yang sebelumnya pada saat kita mau copy filenya. Di sini akan muncul seperti ini. Kemudian masuk ke bagian folder disknya, di sini ada main.exe. Untuk mengaktifkan main.exe-nya, jangan langsung diaktifkan di sini. Kenapa? Karena pada saat kita mendefine aset-asetnya, seperti contohnya Galaxy, kita asumsinya berada dalam satu root yang sama, satu folder yang sama. Karena di sini tidak ada folder yang lain ya, nama foldernya ya, dia langsung nama filenya. Berarti asumsinya harus ada dalam satu tempat yang sama. Sementara kalau ada yang di sini, main.exe-nya di dalamnya nggak ada asetnya. Sehingga kalau ini misalnya kita running, kita coba saja, dia otomatis akan nge-close atau hanya nge-blink saja. Bisa lihat nge-blink saja ya teman-teman. Nah, jadi ini kita copy, kita tempatkan dengan tempat yang sama pada saat kita mau akses filenya. Pada saat di project ini ya, kita aksesnya kan berarti kan ada di sini nih. Projectnya di sini, berarti kita nanti exe-nya juga ada di sini. Nah, setelah ini udah terpindahkan ke sini, boleh di move, boleh di copy, terserah. Kemudian baru kita aktifkan main.exe-nya. Nah, sekarang sudah berhasil jalan dengan sempurna.
Nah, kemudian kalau teman-teman ingin membaginya nge-share ke teman-teman yang lain untuk diuji coba atau mungkin bisa di-share di online di sosial medianya teman-teman. Teman-teman cukup copy di bagian file ini, file utamanya yang pertama main Excel-nya dan seluruh asetnya. Asetnya saja ya, ini aset. Asetnya itu biasanya ekstensinya bukan yang .py ya. Kalau .py itu adalah yang bagian project kita. Ini speknya nggak usah, cukup yang aset-asetnya aja. Nah ini, setelah sudah klik copy, kemudian misalnya tempatkan di sini dengan nama folder yang lain, misalnya shooter game final. Press enter, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah ini sudah jadi. Jadi semuanya akan ada di sini, baik itu main.exe-nya dan seluruh asetnya. Kalau kita mau share-nya cukup copy saja folder ini, kita serahkan ke teman-teman yang lain atau kita bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi kita coba dulu apakah ini berhasil kita running. Kita masuk ke main.exe-nya. Oke, berhasil running juga ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman lain dan siap untuk dimainkan oleh teman-teman yang lain. Misalnya untuk teman-teman yang ada di teman-teman algoritmik atau di teman-teman yang lainnya juga lewat sosial media juga boleh. Kalau mau di zip juga bisa. Langsung aja zip di bagian sini. Klik kanan, pilih add to archive, kemudian pilih yang di bagian mode zipnya. Ini ya, ada zip. Kemudian pilih OK. Jadi teman-teman tinggal copy zipnya. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, sekian. Nah ini dia zipnya. Tutorial terkait dengan bagaimana kita menginstall atau membuild terkait untuk yang bagian gamenya. Nah sekarang yang kedua, kita coba untuk yang bagian aplikasi Windows. Kembali ke bagian projectnya. Nah yang untuk yang kedua di sini kita gunakan yang bukan Pygame ya. Kita gunakan yang PyKitty misalnya. Back ke course kita, pilih yang Development of Windows Application. Setelah itu pilih yang memory card ya. Kalau nggak salah kemarin kita ada yang memory card ya. Oh ini dia. Oke. Caranya sama terkait dengan bagaimana instalasinya. Cuman perbedaannya adalah di sini kita tidak menggunakan aset apapun. Jadi kalaupun mau di compile langsung dengan menggunakan PyInstaller yang udah kita set up di Algo VNV-nya itu nggak ada masalah, nggak ada problem karena nggak ada isu terkait dengan akses untuk aset. Tapi sekali lagi kalau ada teman-teman gunakan aset, rekomendasinya untuk kondisi yang Algo Python sekarang itu dipindahkan dulu ke folder yang lain. Tapi kalau teman-teman bekerja dengan regular VS Code itu nggak ada masalah, nggak perlu dipindah-pindahkan. Karena memang best practice-nya biasanya untuk pembuatan project kita buat satu lokal environment-nya masing-masing. Jadi tidak mengganggu project-project yang lain. Jadi sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba langsung compile kondisi memory card ini yang sudah selesai, tapi pastikan dulu yang pertama memory card-nya running. Kita tes dulu. Yes, running ya. Semuanya bisa running di sini. Bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sampai pertanyaannya keempat. Setelah itu nanti akan ada pop-up terkait dengan statistiknya. Nah, ini ya, layar statistiknya. Kalau dia mau main lagi, maka dia akan kembali ke memory card-nya. Kalau dia no, maka dia akan close dari window-nya. Oke, sekarang sudah clear ya. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita lakukan instalasi PyInstaller. Nah, sebelumnya karena kita udah melakukan instalasi PyInstaller, ketika kita coba cek modulnya, dia akan langsung tersedia ya di sini ya. Karena Mister sebelumnya sudah menggunakan PyInstaller pada saat kita melakukan course di online kelas kita. Jadi sudah ada, sudah tersedia, tidak perlu lagi dilakukan instalasi. Langsung kita gunakan command untuk nge-build dalam bentuk exe file. PyInstaller, installer, kemudian nama filenya di sini ya, nanti akan kita pakai, copy dulu. Kemudian jangan lupa dengan propertinya one file, hyphen one file, kemudian namanya. Kemudian kita press enter. Lihat di sini teman-teman kalau perhatikan di sini muncul invalid file format dan sebagainya not supported. Nah, di sinilah yang tadi Mister sampaikan bahwa untuk kondisi di Algo Python ada isu terkait dengan
posisi relatif path-nya, posisi dari filenya. Jadi kalau ini nanti dibiarkan di posisi pygame tadi, maka dia asetnya atau image-nya tidak akan bisa terpanggil dengan baik. Nah, berhubung memory card ini dia tidak menggunakan aset, hanya menggunakan program saja yang ada di .py-nya saja, tidak ada masalah. Jadi, kita bisa tetap mengaktifkan my memory card dengan baik. Nah, sudah selesai semua, kita abaikan aja ini error-errornya. Kalau ingin tidak muncul seperti ini, caranya sama seperti yang sebelumnya di pygame tadi, copy dulu ke tempat yang lain, kemudian lakukan instalasi di situ. Kita close dulu semuanya biar tidak mengganggu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pergi ke folder disknya. Klik kanan, pilih Reveal in File Explorer. Nah, di sini sudah muncul distribusinya. Sekarang kita langsung coba di sini. Di sini tidak ada aset ya, jadi kita harusnya bisa langsung mengaktifkan programnya yang berupa aplikasi di folder disknya ini. Kita press Enter. Sebentar. Kalau teman-teman lihat sembari menunggu, di sini kita ada di dalam program file ya. Dan ini path-nya yang secara default Algo Python menggunakan untuk menyimpan seluruh data-data yang sudah kita kerjakan. Seluruh data-data course yang sudah kita kerjakan sebelumnya di online lesson kita. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak bisa terhubung dengan online course, teman-teman bisa masuk ke dalam folder ini ya. Folder di student-nya ini untuk mendapatkan akses atau mendapatkan code-code yang sudah teman-teman buat. Jadi nggak perlu harus connect ke platformnya. Kalau teman-teman misalnya suatu saat lagi ada trouble di bagian platformnya, cukup teman-teman catat aja kondisinya ada di mana. Nah, ini sudah mulai berjalan, running. Nah, lihat, sudah bisa berjalan dengan baik ya. Apakah kita nanti berhasil sampai terakhir? Misalnya ini, satu, pertama-tama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, kemudian terakhir harusnya muncul statistiknya. Oke, sama ya. Sekarang kita coba yes. Kita ulang lagi dari awal. Oke, pertanyaan satu, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, apakah masih aman? Yes, aman ya. Sekarang kita coba no, apakah dia close dengan baik? Good. Sekarang aman semuanya ya. Jadi untuk project yang tidak menggunakan aset bisa langsung compile dengan menggunakan Algo VNV-nya di dalam student foldernya. Jadi langsung ada di dalam sininya ya. Mister tidak rubah kemana-mana, tidak copy kemana-mana seperti yang di Pygame tadi. Karena kebetulan tidak menggunakan aset. Oke, sekian untuk yang kondisi yang PyKit. Jadi kita udah demonstrasikan ada dua. Di Pygame untuk contoh project game. Kemudian satunya lagi adalah PyKitty untuk contoh Windows application. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.